Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Baik, pada pertemuan ke-12 ini ya, dalam mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi, kita akan membahas masih terkait sama Microsoft Word ya. Tapi dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fitur track change di dalam Microsoft Word ya. Fitur track change ini ya sangat berguna jikalau kita melakukan proses reviewer ya. Jadi dengan menggunakan fitur atau modul track change Microsoft Word ini, proses manajemen perubahan, proses pengajuan ke review ya dalam membuat suatu dokumen itu akan sangat terbantu sekali ya. Fitur track change ini berada di dalam tab review di dalam Microsoft Word ya. Misalkan kita berada dalam seperti ini ya, ada author dan ada reviewer ya, orangnya reviewer ya. Author ini bisa saja seorang mahasiswa atau penulis atau siapapun ya. Nah, author ini akan mengajukan sebuah dokumen, sebuah manuskrip ke seorang reviewer gitu ya. Nah, ini realnya kalau di dalam dunia perkuliahan berarti kamu membuat skripsi ya, skripsimu itu diajukan ke dosen pembimbing. Nah, nanti dosen pembimbing akan melihat pekerjaanmu, bagian-bagian mana saja yang perlu dievaluasi, bagian-bagian mana saja yang perlu ditambah, dihapus atau diganti dan sebagainya. Nah, jadi prosesnya seperti ini ya. Author mengajukan manuskrip ke seorang reviewer untuk dilakukan review. Kemudian si reviewer akan memberikan dokumen revisi ke author. Biasanya author ngirim email ke reviewer, reviewer ngirim email lagi ke author. Seperti itu, prosesnya seperti ini. Ya, proses ini bisa tidak hanya sekali ya, bisa berkali-kali karena prosesnya akan panjang. Bisa jadi mengajukan pertama, direvisi lagi, diajukan lagi, direvisi lagi dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan kayak gitu ya. Jadi kalau kamu bekerjanya secara manual ya, artinya kamu biasanya itu di print kayak gitu ya, di print diajukan ke dosen pembimbing, nanti dosen pembimbing melakukan coret-coret yang ada hasil pekerjaanmu yang di print seperti itu ya. Nah, itu kan akan boros ya, boros kertas, boros biaya dan sebagainya ya. Kalau memanfaatkan fitur track change di dalam Microsoft Word, kamu bisa mengirimkan hasil pekerjaanmu, dikirimkan secara soft file ya, bisa lewat email atau bisa lewat media apapun ya. Nanti review ini akan melakukan review dokumenmu kayak gitu ya. Nah,
bagian-bagian mana saja yang perlu dirubah dan perlu diganti dan sebagainya ya. Nanti akan diberikan catatan oleh seorang reviewer. Nah, catatannya ini tidak manual artinya. Jadi semua perubahannya itu nanti terlihat kayak gitu ya. Kalau pakai manual hanya diberi warna merah atau dikasih garis bawah dan sebagainya, itu nanti log perubahannya tidak kelihatan dan ini akan repot seperti itu ya. Dengan Microsoft Word nanti semua log-log perubahan, semua revisi-revisi itu akan tercatat dengan baik dan semua revisi itu nanti akan prosesnya ada proses approval dari author maupun dari reviewer kayak gitu ya. Oke, langsung saja kita masuk di Microsoft Word ya. Silahkan dibuka. Sorry, ini saya close dulu. Microsoft Word-nya saya pakai 2016 ya. Saya pakai 2016. Semisal saya punya dokumen seperti ini ya. Dokumen ini nanti bisa kamu download di e-learning walisongo.ac.id. Di pertemuan ke-12 nanti saya lampirkan ya. Silakan kamu download dari situ untuk belajar kayak gitu ya. Nah, dokumen ini sudah saya edit ya, sudah saya edit. Di antaranya saya sudah memberikan heading ya. Jadi setiap subjudulnya ketika saya klik dia akan mengarah ke sini ya. Nah, pembelajaran terkait heading ini sudah saya bahas di materi sebelumnya ya. Yang masih belum paham terkait heading ini silahkan klik tuh di atas. Itu nanti akan mengarah ke video sebelumnya. Gitu ya. Oke. Oke, masuk di sini ya. Nah, sekarang kita masuk di tab yang namanya tab review ya, di paling atas review. Di dalam review ini ada beberapa grup ya, ada proving ya, ada insight, ini tidak akan kita bahas, ada language ini sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 10-11 ya. Silakan diklik di atas untuk menuju ke language ini. Ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk membuat auto language ya. Jika ada kata-kata salah dan sebagainya, itu nanti akan langsung kelihatan dari language kayak gitu ya. Terus selanjutnya komen ya, komentar. Nah, komentar ini diberikan untuk bagaimana seorang reviewer atau seorang author nanti akan memberikan catatan-catatan penting di situ ya. Tentunya catatan ini harus diketahui oleh author maupun reviewer kayak gitu ya. Terus selanjutnya ada fitur yang namanya tracking. Ya, ini fitur ini penting sekali ya. Di dalam tracking ini nanti kita harus mengaktifkan terlebih dahulu. Ya. Jika ini tracknya diaktifkan, nanti semua manajemen revisi, manajemen perubahan di dalam Microsoft Word ini akan terdokumentasi secara rapi. Ya. Terus selanjutnya ada fitur change. Nah, fitur change ini dia sebagai persetujuan baik author maupun reviewer ya, ketika dia ada suatu perubahan disetujui atau tidak seperti itu ya, disetujui atau ditolak kayak gitu. Terus selanjutnya ada compare ya, ini untuk membandingkan nanti dokumen mana-mana saja
ketika sudah terjadi perubahan apa saja sih yang terjadi, nanti bisa kita compare kayak gitu ya, atau bahkan kita combine ya, ketika ada autornya banyak itu bisa kita combine fitur tersebut. Dan terakhir fitur protect, kalau kita bahas lah, yang kita bahas yang penting saja. Oke, langsung saja. Misalkan seorang mahasiswa mengajukan ya sebuah dokumen, ya dokumen itu bisa berupa apa tuh, manuskrip atau dokumen skripsinya atau dokumen jurnalnya ya. Nah, mahasiswa ini mengajukan ke seorang reviewer ya. Artinya dokumen dari mahasiswa ini sudah jadi nih, sudah jadi seperti ini. Ya. Terus misalkan ini saya seorang reviewer ya. Nah, yang pertama kali saya lakukan, saya buka dong emailnya tadi ya, dokumennya tadi, bukan email ya, sorry, dokumennya tadi saya buka dong, saya buka. Terus yang pertama kali saya lakukan, saya akan melakukan proofing dulu ya, proofing dulu, karena kita bekerja di dalam bahasa Indonesia, maka saya pastikan dulu language yang saya pakai itu bahasa Indonesia ya. Caranya bagaimana? Caranya di sini nih. Kalau ini di sini sudah language-nya bahasa Indonesia ya, maka sudah aman nih, otomatis dia bahasa Indonesia. Ketika sudah bahasa Indonesia, saya proofing, saya lakukan cek spelling and grammar gitu ya. Nah, ternyata ada beberapa yang salah ya. Tapi pastikan ini sudah fungsi bahasa Indonesianya dulu ya. Cara ngetahuinya bagaimana? Di sini sudah ada bahasa Indonesia, atau dari sini ya language-nya ya. Kita set proofing-nya kayak gitu ya. Pastikan Indonesianya sudah aktif dengan tanda ABC ini. Ini sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya ya. Di pertemuan sebelumnya itu sudah saya bahas. Silakan diklik di link atas saja untuk menuju ke pertemuan sebelumnya ya. Ketika saya kembali lagi ke sini, ketika saya cek spelling and grammar kayak gitu ya, ternyata bagi yang ada garis bawah warna merahnya seperti ini menandakan bahwa tulisan ini bermasalah ya. Bermasalahnya itu bisa jadi dia itu sebuah kata serapan, atau bukan kata serapan, kata bahasa asing ya, yang tidak dikenali oleh bahasa Indonesia. Bisa juga nama orang atau nama tempat yang tidak dikenali seperti ini ya. Nih, tidak masuk dalam kamus. Oke. Nah, spelling sudah kelihatan. Ketika sudah klik, sudah kelihatan semuanya. Berarti yang berwarna merah ini mestinya harus kita cek ya. Entah itu dia salah tulisan atau entah itu dia memang bahasa asing. Kayak sini. Jika bahasa asing, maka seharusnya penulisannya itu harus miring kayak gitu ya. Biasanya kayak gitu kan, kalau di dalam penulisan secara lazim, jika kita terpaksa menuliskan bahasa asing, maka warna miring. Tapi itu tergantung dari petunjuk penulisannya seperti apa. Nih, spelling untuk seperti ini. Thesaurus tidak akan saya bahas karena dia bergunanya tidak tersedia untuk bahasa Indonesia. Ini digunakan untuk spelling biasanya ya. Untuk ini pengucapan dalam bahasa Inggris dan sebagainya. Terus selanjutnya fitur proofing yang selanjutnya yaitu word count ya. Word count ini bisa menunjukkan informasi dokumen kita ini ya, dia mempunyai
berapa halaman, jumlah katanya berapa, karakternya berapa, paragrafnya berapa, barisnya berapa, dan sebagainya. Nah, word count ini biasanya bermanfaat ketika kita ingin membuat suatu jurnal atau suatu artikel ilmiah. Misalkan ada ketentuan di situ, abstrak penulisannya minimal 350 kata, maksimal 400 kata. Jadi kita tidak perlu ngitung satu-satu. Cukup kita lakukan yang namanya word count ini. Kalau saya tidak melakukan blok apapun, dia artinya menghitung ke semuanya. Tapi ketika saya blok seperti ini, saya word count, dia yang terhitung hanya yang terblok saja. Page 1, wordnya ini, ya karakternya ini, dan sebagainya. 5 barisnya 9. Seperti itu word count. Ya. Maka dari sini saya loncat dulu ke tracking. Ya. Nah, sebelum kita melakukan perubahan apapun, ada baiknya kita harus mengaktifkan fitur track change-nya dulu. Ya. Biar apa? Biar tujuannya semua perubahan yang kita lakukan itu terrecord, terdokumentasi secara baik. Gitu ya. Kalau sudah terrecord, artinya nanti ketika dokumen ini saya kembalikan ke author itu bisa melihat bagian mana saja sih yang sudah dimodifikasi atau diberi komentar, diberi catatan oleh seorang reviewer. Nah, cara mengaktifkannya bagaimana? Cukup mudah. Tinggal kita klik saja seperti ini. Kalau dia sudah warna abu-abu seperti ini, artinya fitur track change-nya ini sudah aktif. Oke ya. Kalau sudah aktif, sekarang coba kita lakukan. Misalkan saya melakukan review nih. Nah, ini sudah saya temukan nih warna merah nih. Artinya kan dia bermasalah nih. Oh, ternyata saya cek nih. Warna merah ini ternyata dia harusnya miring karena ditemukan dia bahasa asing kayak gitu ya. Ini misalkan saya kasih warna miring. Nah, di sini nih. Dia kalau ketahuan, ini fitur texting yang kita pakai ya secara otomatis, dia akan menunjukkan bahwa si seorang reviewer itu sudah melakukan perubahan format ya. Dari yang awalnya formatnya biasa normal, fontnya diganti italic gitu ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua juga ternyata sama nih, temukan seperti ini. Ini juga harusnya nanti miring juga. Gimana nih? Bisa ulang. Nah, kayak yang satu ini, yang dua ini. Terus ternyata ditemukan banyak. Nah ya. Ternyata ditemukan banyak. Saya nggak mau dong, masuk saya harus ngoreksi, seorang reviewer harus ngoreksi semuanya. Cukup saya kalau seperti ini ya, artinya kan ini kesalahan secara general ya. Maka saya bisa memberikan suatu komentar di sini ya. Saya tidak lagi mengedit satu-satu ini ya. Nah, kalau 1-2 oke lah. Tapi kalau ke bawah itu sangat banyak sekali ya. Oke. Berarti saya kasih keterangan di sini. Kata bahasa asing harus ditulis italic. Nah, kasih kata semua kata ya. Semua kata bahasa asing harus ditulis secara italic. Nah, ini artinya menyuruh semuanya nanti di dalam ketika kita menemukan bahasa asing harus dirubah oleh seorang author. Jadi reviewer tidak perlu ngoreksi semuanya ya. Bolehlah ngoreksi kalau seperti ini biar ada track recordnya 1-2. Tapi kalau sudah banyak ya cukup diberi seperti ini. Terus ini ada lagi. Nah ini kenapa ini? Kenapa di samping dia warna merah? Karena dia menunjukkan kata tempat kayak gitu ya, penulisannya harusnya ini apa, dipisah kayak gitu ya.
Ini juga terrecord juga nanti di apa namanya track change kita melakukan seperti ini, nggak apa-apa. Oke, seperti ini ya. Terus lagi yang kita lakukan kan dari tadi kan adalah merubah ya. Misalkan kita mau menambahkan ya, seorang reviewer ini itu ternyata ketika membaca suatu teks, membaca suatu kata, misalkan nih ya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang membuat remaja semakin jauh dari agama. Nah, ini saya pengen nambahkan nih, harusnya tidak hanya pengetahuan dan teknologi ya. Ya, ini saya ubah menjadi seperti ini deh. Saya tambahin ya. Semakin berkembang membuat remaja semakin jauh dari norma adat, misalkan saya menambahkan ya, dan agama seperti ini ya. Nah nih, ketika ada penambahan baru maka dia diberikan keterangan warna merah kayak gitu ya. Atau tidak penambahan tapi pengurangan misalkan ya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Nah, ini harusnya yang benar misalkan ya, meskipun yang benar kayak gini, ini misalkan bersifatnya harusnya internal doang, nggak perlu eksternal. Maka saya kurangkan seperti ini ya. Nah, maka dia akan memberikan warna merah dan tanda coret seperti ini. Oke, ya. Terus lagi, saya pengen ada komentar lagi ya. Misalkan nih, remaja adalah fase kehidupan yang sangat penting. Nah, ini misalkan saya komentarin ya, saya upload, saya kasih komentar di sini. Apakah fase kehidupan dimulai dari remaja saja ya. Terus tunjukkan rujukannya, itu aja. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, nih. Ini salah satu contoh ya dalam proses melakukan reviewer seperti ini ya. Saya sudah tadi menambahkan ya, terus mengurangi ya, terus merubah ya, terus memberikan catatan kayak gitu ya. Itu contohnya. Sebenarnya masih banyak nih ya kalau ketemu banget, tapi kita nggak perlu semuanya kita lakukan. Oke. Selanjutnya kalau sudah seperti ini ya, ini saya simpan ya. Misalkan saya simpan, saya save as kayak gitu ya. Saya save as, misalkan ini saya beri P12, terakhir saya kasih atau depannya deh reviewer gitu ya, RV01 gitu misalkan, RV01 P12 manajemen reviewer. Misalkan saya simpan seperti ini ya. Terus author itu sekarang dapat nih. Nah, ini sudah saya kirim ya. Revisinya tolong untuk direvisi. Misalkan seperti itu ya. Kamu sebagai mahasiswa membuka ya, membuka. Ini tentunya saya ganti dulu ya. Nanti ini misalkan ini saya ganti biar kelihatan. Sebentar, ini enggak perlu kamu lakukan deh. Misalkan ini saya ganti mahasiswa ya. Biar nanti perubahannya kelihatan. Nah, kayak gini ya. Nah, ini saya buka nih. Oh, ternyata sudah direvisi seperti ini nih ya. Saya pengen memunculkan revisi-revisinya itu ada di mana saja sih ya. Saya tinggal masuk di review ya. Saya kasih review pen di sini ya. Oh, ternyata ada sekian nih revisi yang harus saya kerjakan ya. Oh, ada nih. Ini yang pertama. Ini saya close saja ya. Nah, review yang pertama itu, oh ternyata dilakukan insert nih ya.
insert, oke. Oh iya Pak, siapa, kayak gitu ya. Terus ada lagi delete, proses delete. Oh, ternyata dirubah nih ya, proses delete itu apa? Delete kayak gitu ya, perubahan delete. Terus ada lagi seperti ini ya. Terus ada lagi, wah ini rujukannya. Rujukannya mana gitu ya. Nah, terus kamu melakukan perubahan. Nah, bagaimana untuk melakukan proses perubahan? Yang pertama harus masuk lagi kamu di fitur change-nya ini ya. Harus kamu accept ya. Misalkan nih, oh yang pertama nih ya. Oke, ini ada perubahan. Saya accept ya Pak, nggak apa-apa wes. Nah ini ya, accept ya. Ini juga saya accept ya. Oke, nggak apa-apa Pak, ini ditambah. Terus ini sudah benar, saya kira seperti ini. Terus ini juga sudah benar. Terus ini saya baca nih, apakah fase kehidupan dimulai ya. Ini misalkan saya pengen menunjukkan, nah nih, saya tambahkan di sini ya. Misalkan oh rujukannya ini Pak, misalkan Salim 2005 kayak gini ya, 2005. Ini saya menunjukkan ini perubahan ya. Mahasiswa insert ya, sudah ada keterangannya ya. Saya accept ya. Oke, saya accept. Transition period, semua kata bahasa asing ditulis warna italik. Oke. Oh iya Pak, ini misalkan nih kayak gini. Oke, mahasiswa ya, font italik ya. Dia menambah ya. Berarti saya harus melakukan edit misalkan nih ya, ke bawah, mau balik ya, ini misalkan nggak perlu deh ya. Ini seperti ini ya. Oke, saya accept semua, accept. Oke, saya setujui ya, saya setujui. Oke, saya setujui. Oke, kalau sudah diperbaiki ya, biarkan saja seperti ini dulu, nggak apa-apa. Ini saya simpan ya, ini sudah saya perbaiki, yang bawah sudah saya perbaiki ya. Kemudian saya simpan, save as ya. Misalkan ini dari AT01 gitu ya. Oke, kalau sudah, maka ini dokumennya dikirim lagi ke mana? Ke reviewer lagi. Reviewer ternyata buka lagi ya. Buka lagi. Nah, ini saya cek nih ya. Saya cek dari reviewer. Oh ini. Oke, ini sudah dibenarkan semuanya. Jadi seperti itu. Nah, kalau saya pengen melakukan apa sih dokumen yang sudah dirubah, saya bisa melakukan compare ya. Dokumen yang apa namanya berubah, mana coba ini saya lihat dulu, bahan ajar. Nah, misalkan ya, dokumen lamanya misalkan ini ya, revisinya yang terakhir yang punya tadi yang ini ya. Terus ya oke. Nah, ini akan kelihatan semuanya. Ada 12 revisi ya. 12 revisi itu originalnya ini ya, compare dokumennya ini. Ini kelihatan semuanya. Ini ya. Apa yang kamu lakukan di situ akan kelihatan semuanya. Kayak gitu ya. Itu terkait fitur thread change ya. Jadi seperti ini penggunaan fitur thread change ya. Semoga membantu kamu di dalam pemanfaatan
Microsoft Word ya. Microsoft Word itu tidak hanya digunakan untuk nulis, tapi semua fitur-fitur yang ada di dalamnya itu sudah disesuaikan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan di dalam sebuah pekerjaan. Oke, ya. Saya kira itu dulu fitur yang bisa kita pelajari ya. Saya tutup di sini dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.